Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Erlangga Rizky Putra, uh, atau yang biasa dikenal dengan Angga. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi angkatan 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini kita akan mengobrol-ngobrol santai mengenai soal dunia pendidikan khususnya yang ada di Indonesia, yaitu mengenai nilai ujian dan pendidikan, di mana cerita di balik adanya TKA. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, hal pertama yang sering muncul di kepala kita itu adalah sekolah, guru, buku, dan juga tentunya ujian. Ujian sekolah jadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan setiap siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Kita hampir selalu dihadapkan pada berbagai bentuk tes dan evaluasi. Nah, salah satu bentuk evaluasi yang belakangan ini cukup dibicarakan adalah tes kemampuan akademik atau yang kita kenal dengan TKA. Jadi ada yang melihat TKA ini sebagai sebuah langkah yang maju dalam dunia pendidikan. Ada juga sisi yang lainnya yang merasa tidak, justru menambah tekanan atau masalah baru. Jadi di video ini kita akan membahas cerita di balik adanya kebijakan TKA. Memahami konsep jadi kita kalau melihat tes kemampuan akademik atau TKA ini pada dasarnya adalah sebuah alat evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir akademik peserta didik. Jadi yang biasanya diukur ini mungkin ada seberapa banyak materi yang dihafal, terus atau juga ada seberapa cepat sih siswa itu bisa menjawab sebuah soal. Tetapi lebih juga ke kemampuan memahami sebuah bacaan, kemampuan bernalar, kemampuan memecahkan masalah, dan juga kemampuan mengolah informasi. Secara konsep, TKA ini ingin menggeser pola evaluasi dan ujian hafalan menjadi sebagai ujian pemahaman. Jadi dalam dunia pendidikan ini sebenarnya langkah yang cukup positif, karena pendidikan idealnya memang tidak berhenti hanya pada setoran hafalan aja. Jadi namun di antara konsep di atas kertas dan praktik di lapangan seringkali mungkin jarang terlihat gitu ya, atau yang bisa kita lihat gitu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya ini, ada beberapa yang mendukung TKA ini dianggap sebagai penting. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir bukan sekedar masalah hafalan saja. Jadi TKA ini mendorong siswa untuk memahami sebuah konsep, bukan sekedar mengingat jawaban saja. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan modern yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis setiap siswa. Yang kedua, menjadi alat pemetaan akademik. Hasil TKA ini dapat membantu sekolah memahami kemampuan siswa, guru mengevaluasi metode mengajarnya, dan juga membuat kebijakan melihat kondisi pendidikan secara lebih global. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka data dari TKA ini bisa menjadi bahan perbaikan dalam pembelajaran oleh guru dan sekolah. Mendorong perbaikan Yang ketiga ada mendorong perbaikan sistem pembelajaran. Dengan adanya TKA, sekolah terdorong untuk tidak hanya mengejar kelulusan, tetapi juga kualitas pemahaman pada setiap siswa. Jadi selain itu juga ada juga di balik sisi positif itu ada juga penerapan TKA yang juga menimbulkan berbagai permasalahan di dalam seputar pendidikan. Nah, di sini ada yang pertama tuh adanya terjadi ketimpangan kesiapan pada sekolah. Tidak semua sekolah itu menilai kualitas guru tuh ada yang sama, ada juga fasilitas belajar yang memadai, terus ada juga metode belajar yang mendukung pembelajaran. Jadi akibatnya TKA ini seringkali bukan mengukur kemampuan siswa, jadi melainkan hanya mengukur kesiapan sistem sekolahnya aja. Yang kedua tuh ada tekanan psikologis pada siswa yang dialami dari masalah dan kritiknya ini, dimana ketika TKA dijadikan penentu penting, siswa merasa masa depannya ini bergantung pada satu tes saja. Belajar tidak lagi terasa menyenangkan, tetapi berubah menjadi sumber stres dan juga kecemasan yang ada. Yang ketiga tuh ada pembelajaran yang berorientasi pada tes, di mana guru dan siswa ini akhirnya bisa fokus pada sebuah latihan soal, pola pertanyaan, dan juga strategi mengerjakan ujian, bukan pada pemahaman yang mendalam. Jadi dalam jangka ini hanya bisa mengurangi makna belajar itu sendiri. Kalau kita lihat analisis lebih jauh dari sisi pendidikan, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan.
Dimana dilansir dari detik.com kita lihat selain itu hasil TKA juga digunakan untuk pendaftaran ke jenjang lebih tinggi di sekolah negeri melalui jalur prestasi, dimana secara konsep TKA ini diharapkan menambah instrumen penilaian yang lebih objektif. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran publik bahwa nilai raport kerap di markup oleh sekolah demi meloloskan siswanya ke perguruan tinggi negeri atau sekolah favorit mereka. Namun upaya menciptakan objektivitas melalui tes terstandar menyimpan sejumlah problem dan berpotensi melahirkan bentuk berbagai ketimpangan baru. Yang pertama misalnya ada potensi munculnya cognitive failure atau kelelahan kognitif akibat terlalu banyak tes yang dihadapi siswa tadi sebagai masalah kritik ya. Saat ini dengan kurikulum Merdeka, siswa telah dibebani oleh berbagai asesmen seperti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, ujian tengah atau akhir semester, dan juga asesmen yang berbasis proyek-proyek lainnya. Yang kedua, ada keberadaan TKA ini bisa menggeser fokus pembelajaran. Jadi guru dan siswa akan lebih berorientasi pada strategi memperoleh nilai tinggi saja ketimbang mengembangkan pembelajaran mendalam berbasis proyek, inquiry atau sebuah pemecahan masalah. Jadi hal ini beralasan karena secara naluri ya mereka akan menaruh perhatian pada apa yang dinilai. Dan hal ini pun terbukti dari keterangan siswa yang menuntut petisi yang merasakan bahwa kisi-kisi TKA yang dibagikan terlalu luas, yang artinya siswa cenderung belajar pada kisi-kisi ujian saja. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada meski TKA disebut tidak wajib ya, faktanya hasilnya menjadi syarat penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi sebagai penggantian SNBP kemarin. Artinya TKA ini berubah menjadi ujian dengan konsekuensi besar atau high stage test, di mana hal itu yang kemudian membuat siswa dan guru akan merasa tertinggal bila tidak ikut, sehingga ujian ini menjadi wajib meski tidak secara langsung dinyatakan. Jadi dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat TKA ini bukan kebijakan yang hitam putih. TKA juga tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah solusi secara tunggal. Agar TKA ini benar-benar mendukung pendidikan kita, ia perlu yang pertama mungkin kita bisa menjadikan sebagai alat pemetaan, bukan satu-satunya sebagai penentu tes kelulusan sebuah siswa untuk bisa masuk ke perguruan tingginya. Mereka bisa melalui SNBT juga, bisa melalui jalur yang lainnya juga gitu. Yang kedua juga dipadukan dengan panduan proses belajar. Penilaian proses belajar ini ya biar kita bisa melihat kemampuan siswa ini bisa sejauh mana bisa berpikir dan memahami dari sebuah tes itu. Yang ketiga disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di sekolah. Jadi ya kita bisa melihat dari studi-studi kasus yang ada dengan berbasis proyek juga. Jadi dengan pendekatan seperti ini, TKA ini bisa menjadi bagian dari sebuah sistem evaluasi yang lebih adil dan tentunya manusiawi di Indonesia. Jadi sebagai kata penutup ya, mungkin kemampuan akademik atau TKA ini adalah cermin dari arah pendidikan kita. Tapi mungkin apakah pendidikan ingin mencetak siswa yang pandai mengerjakan soal atau siswa yang benar-benar memahami dan mampu berpikir? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan bagaimana TKA seharusnya bisa diterapkan di depannya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi bersama, baik bagi semua yang mendengarkan, ada mungkin siswa atau guru atau mungkin dari pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi terima kasih bagi yang sudah menyimak atau menonton, dan seperti biasa tetap semangat belajar hingga sepanjang hayat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.